Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran coding. Ya, kita sekarang masuk ke materi coding pertemuan ke-7, yaitu tentang tabel lagi. Ya, makanya sini saya kasih judul table 2.0 ya, tabel 2.0. Karena ini lanjutan dari materi tabel yang sebelumnya. Kalau kemarin kan tabelnya hanya bentuk normal aja ya. Kalau sekarang tabelnya bentuknya macam-macam. Dan ini nanti akan berhubungan dengan layout dari website yang akan kalian buat di project akhirnya. Jadi untuk membuat project akhir di materi coding ini itu menggunakan layout tabel ya. Dan gimana sih materinya? Yuk kita lihat. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Yuk lanjut. Oke, ini kita ingat-ingat lagi ya materi sebelumnya ya tentang tabel. Nah, beberapa perintah penting untuk membuat tabel. Ini ya, tag table udah pasti ya. Nih, table, terus table tutup. Kemudian ada border, ya atributnya. Ini untuk menentukan ketebalan garis dari si tabelnya. Ya, dari mulai 1 sampai banyak, terserah kalian mau berapa tabelnya. Ya. Terus kemudian ada TR atau table row. Ya, tag untuk membuat baris. Kemudian ada TD, table data, tag untuk membuat kolom cell. Nah, ini yang akan kita pelajari di materi kali ini yaitu call span atau merge ya untuk melebarkan kolom atau cell, dan row span atau merge untuk melebarkan baris. Apa sih maksudnya? Ntar kita lihat. Ya, ini atribut-atribut lain yang ada di dalam tag table. Ada align yang ini untuk mengatur si tabelnya, mau ditaruh di pinggir kiri, mau di tengah, atau mau di pinggir kanan. Ya, untuk ini untuk tabelnya. So the width, ya lebar tabelnya bisa diisi dengan satuan, ya mau berapa pixel besarnya, lebarnya si tabel itu, atau dengan persen, ya berapa persen dari layar, dari ukuran webnya si tabel tersebut mau kalian buat 80%, 50%, ya bebas. Mau menggunakan pixel atau menggunakan persen, itu menggunakan width atributnya. Dan v-line, v-line ini untuk meratakan secara vertikal dari suatu sel. Jadi nih dari atas ke bawah nih vertikal. Ya, kalau align kan dia untuk si siapa namanya si tabelnya ya mau diratain ke sono, ke kiri, ke tengah atau ke kanan ya, berarti left, center atau right. Jadi align isinya adalah left, center atau right. Nah kalau v-line itu mau diratain ke bawah, ke tengah, atau ke atas ya. Jadi top, middle, atau bottom ya. Jadi untuk v-line kayak gitu. Terus kemudian ada border color. Border color ini untuk merubah warna dari garis si tabel tersebut ya. Bisa diisi dengan white, black, red, blue ya, atau dengan menggunakan kode warna. Yang lebih aman sih dari kode warna yang cari. Kemudian ada background color ya. Ini untuk merubah warna background dari tabel, baris, atau selnya ya. Jadi dalaman isi tabelnya tuh bisa berubah warna, bisa kamu warnain ya, sama menggunakan kode warna atau menggunakan huruf atau kata-kata ya. Itu background color. Bisa juga diganti menjadi gambar ya. Kalau itu berarti background aja. Kalau ini kan background color, kalau mau pakai gambar berarti background sama dengan, nah kamu masukin data kode untuk image ya, img src sama dengan terus gambar yang mau masukin. Bisa juga selain dari menggunakan warna. Nah terus ada perintah untuk mengosongkan isi dalam tabel ya, itu tanda dan nbsp, tanda kutip ya. Cuma ini belum kita pakai sih ntar ya. Lanjut. Nah untuk yang pertama, latihan yang pertama ya, saya akan memberi contoh bagaimana cara membuat bentuk tabel seperti ini. 1, 2, 3 ya. Nah kodenya adalah seperti ini ya. Ini ke HTML-nya, terus ini tabel border 1 td, tr dulu ya, tabel border 1 tr, terus di dalam tr nih, ini kan tr buka, tr tutup, dalamnya ada td. Nah di dalam td-nya ini dikasih atribut call span. Call span-nya 2. Nah ini berarti si td yang ini itu berukuran 2 kolom ya, 1, 2 tuh, jadi 2 ya. Jadi
call span, column span itu untuk melebarkan kolom ya, sehingga dia menjadi dua, ukurannya menjadi dua kolom. Nah ini isinya, nah itu alignmentnya center. Nah ini di dalam, ini align di sini untuk si isi di dalam tabelnya. Lalu kalau align yang di sini, yang di dalam tabel itu untuk mengatur posisi si tabelnya di layar. Kalau yang di sini untuk mengisi, untuk mengatur posisi isi dari si tabel ya. Terus kemudian TR tutup, bikin row lagi, bikin baris lagi. Yang kedua ya, yaitu ini isinya 2 dan 3 ya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat videonya. Oke, sekarang kita akan coba bikin pengaturan tabel seperti yang tadi ya. Jadi kita udah buka, udah bikin template yang baru. Kita buat, save dulu ya. Pilihan tabel lagi .html, save. Nah, latihan tabel lagi. Oke, kita buat ya tadi ya, table, kemudian tr, kemudian td 1 ya, call span 2, terus line center. Nah kemudian tr lagi, td berapa tadi, 3 2 dan 3 ya, save. Nah, kita lihat deh latihan tabel lagi. Nah ini kenapa kayak gini, karena belum diatur di sininya. Border 2, line center, dan width-nya 50%. Save. Kita lihat, refresh. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini yang 2 dan 3 belum di tengah ya isinya. Sebenarnya bisa kita rubah dari sini, dari TR-nya langsung. Align, center, save, refresh. Nah, jadi langsung ke semua isi yang ada di TR kedua ini, ya, ada di baris kedua ini, row kedua ini, semuanya menjadi center, jadi pusat tengah. Jadi nah itu tadi cara untuk merubah atau membuat tampilan tabel yang seperti ini. Yuk kita lanjut lagi untuk membuat tampilan tabel yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan coba membuat tampilan tabel yang seperti ini. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Kita kasih jarak dulu dan bikin tabel lagi, kemudian R, kemudian TD, terus 1, terus TD lagi 2. Nah ini kemudian kita kasih row span 2, ini kasih line center, border 2 untuk tabelnya, kemudian line center, width 50%, terus kita kasih TR lagi, terus TD 3, jangan lupa align
center. Lalu kita lihat, kita save, kita lihat tampilannya. Nah, gitu ya. Jadi di sini si TD yang pertama nih, TR yang pertama itu ada satu TD yang mengambil 2 row ya, 1, 2, yaitu si TD yang berisi nomor 1. Nah, yang perlu kalian ingat, di dalam membuat tabel itu setiap TR, TD-nya itu pasti dia ke samping isinya kan, 1, 2, 1, 2 ya. Jadi karena kita mau membuat memerge selnya si 1, maka yang dibesarkan, yang kasih beri row span adalah yang ini, terus di sampingnya ada dia gitu ya. Terus di bawahnya nih baru TR baru ya kan, yang berisi si 3 ya gitu. Terus kalau misalnya mau membuat, kalau kita tukar nih, coba ya, kalau kita tukar si row span-nya ada di 2, coba kita lihat kayak gimana hasilnya. Row span 2, save. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang bergabung selnya adalah si yang nomor 2. Kalau yang nomor 3 gimana, coba kita lihat. Kalau yang nomor 3 dia jadinya gimana? Tuh, kayak gitu. Nggak berubah ya. Ya, jadi untuk membuat tampilan tabel seperti ini gunakan row span. Kalau membuat yang seperti ini menggunakan col span. Ya, gitu. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat selanjutnya apa. Yuk. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat tampilan layout tabel yang seperti ini. Nah, gimana nih cara bikinnya nih? Ya, ini, gimana cara bikinnya? Yuk, kita lihat yuk. Cara membuatnya. Kasih jarak dulu. Label. Satu. Kasih border 2 seperti biasa ya. Align center, width-nya 20%. Oke. Terus kemudian TR-nya juga kita kasih align center. Nah, TD yang pertama kita kasih col span 3. Kemudian coba tunggu. Nah, ya, biar jelas. Nomor 3, karena ini ada 1, 2, 3 ya, lebar kolomnya untuk si yang nomor 1. Kemudian kita buat TR lagi yang isinya adalah 2 dan 3. TD 2 dan TD 3. Karena si 2 ini memakan 2 kolom ya, maka kita kasih col span 2. Oke. Jangan lupa TR ini juga kita kasih align center. Nah, terus lanjut ke TR yang ketiga nih ya, row yang ketiga 4, 5, dan 6. TR, kemudian TD 4, TD 5, dan TD 6. Oke. Jangan lupa TR-nya dikasih align center. Udah, save.
kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, gitu guys. Lihat, sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu caranya ya. Jadi call span yang pertama 3 ukurannya karena dia memakan 3 kolom. Kemudian TR yang kedua ya, row yang kedua, si nomor 2 ini memakan 2 kolom, maka call span-nya hanya 2. Tiganya makan 1 doang, jadi nggak kasih call span. 4, 5, dan 6 juga tidak memakai call span. Gitu guys ya, cara untuk membuat layout tabel seperti ini. Yuk kita lanjut lagi yuk, yang lebih susah dikit. Gimana yuk. Oke, sekarang kita akan coba membuat layout tabel seperti ini. Nah loh, di dalam tabel ada tabel lagi. Nah gimana nih cara membuatnya? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, ini udah kita buat jarak. Kita buat tabel, kemudian kita tulis dulu ya, bordernya 2, line-nya center, kemudian width-nya 50%. Oke, lanjut ke TR. Nah, TR yang pertama coba kita munculin dulu ya. Nah, TR yang pertama isinya berarti TD 1, kemudian TD 2. Nah, dia berarti ada call span-nya berapa? Kita kasih call span-nya 2 ya, karena di sini ada 2 sel ya, ada 2 kolom. Kemudian oh ya, ini line center. Lanjut ke TR yang berikutnya. TR berikutnya ini isinya ya, ini 1, terus TR yang TD yang berisi tabel. Kita buat TD yang 3 dulu. Oke, kemudian TD yang berisi tabel. Nah, karena ini memakan 2 kolom, maka kita bikin jadi pakai call span juga, TD yang ke bawahnya ya. Oke, setelah itu apa? Nah, setelah itu isinya deh. Isinya kan tabel, berarti kita buat tabel dong. Nah, kita buat tabel. Jangan lupa tabel ini juga kasih border, line center, dan width. Kalau 50 kekecilan ya, kita bikin dia jadi 90 lah. Nah, terus TR, kemudian TD 4 ya. Nah, si TD 4 ini kan juga 2 ya, memakan 2 kolom, berarti dia juga pakai call span. Oke, pokoknya 2. Kemudian TR berikutnya itu TD 5 dan TD 6 gitu guys. Oke, yang TR nih kita kasih line center dulu, jangan lupa. Ini dia line center. Mana lagi TR. Deh, yuk coba kita save. Refresh. Nah, gitu guys.
Di dalam tabel ada tabel. Nah, kayak gini lah jadinya. Oke. Untuk proporsi ukurannya bisa kalian sesuaikan. Yang penting saya mau menunjukin di sini bahwa di dalam tabel pun isinya bisa tabel lagi gitu. Ya. Jadi seperti inilah nanti cara kalian untuk membuat layout sebuah website tanpa menggunakan CSS ya. Nanti di semester depan kita akan masuk ke CSS dan HTML. Nah, kalau ini kita murni membuat website ya menggunakan HTML tok ya, menggunakan HTML doang. Nah, kayak gini bentuknya, menggunakan si tabel-tabel ini. Nah, setelah ini saya akan kasih lihat contoh website yang menggunakan layout tabel full HTML. Nanti setelahnya, yuk kita lanjut. Oke, nah ini adalah contoh dari tampilan website yang menggunakan layout dari tabel-tabel ya. Ini bisa kalian lihat ya, kayak gini tampilannya nih, satu ya kan, di sini 2, ini 3, ini 4 nih. Ini bukan garis tabel ya, ini garis biasa HR ya. Terus ini 5, jadi ada 5 1 2 3 4 ya, 5, ada 5 sel ya, ada 5 sel di dalam website ini yang menggunakan tabel. Satu nih untuk kepalanya ya, 2 3 4 untuk isinya nih, 5. Nah, untuk tugas kalian nanti kalian mencoba membuat ini nih ya, coba buat ini ya, tampilan website seperti yang tadi. Oke, dan mencoba ini ya, membuat tabel-tabel ini, tabel ini aja nih, satu nih, ini aja ya. Untuk soalnya nanti saya taruh di mana tuh, di PDF yang di depan tuh ya, di modul ya, saya cantumin sekalian di modulnya nanti ya, soalnya seperti apa. Nah, untuk website yang ini ya akan menjadi project akhir kalian di semester ini, membuat sebuah website menggunakan tabel HTML seperti ini ya. Nih kalian lihat spesifikasi webnya seperti apa. Ada tombol home, ada about us ya, kemudian galeri, kemudian ada artikel ya. Nah, artikel, 2 artikel ya. Terus ini link gambar untuk menuju ke Instagram. Oke. Kemudian link gambar untuk menuju ke Facebook. Ya. Kayak gini spesifikasinya. Untuk project dikumpulkan sampai minggu depan. Jadi minggu depan udah habis materinya, nggak ada lagi. Kalian tinggal membuat project aja ya untuk minggu depan. Terus minggu ini tadi itu tugasnya 2 ya, membuat tampilan website ini, latihan, terus bikin tabel ini 2. Nanti saya taruh di modul untuk lebih jelasnya. Oke ya, itu aja dari saya untuk materi hari ini ya. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik ya, terus sambil coba-coba dicicil sedikit-sedikit untuk mengerjakan yang tugas projectnya ya. Walaupun masih minggu depan, tapi kan ada beberapa halaman tuh, ada banyak halamannya, jadi dicicil dikit-dikit lah dari sekarang ya, sambil mikirin konsep
layoutnya kayak gimana, isinya mau kayak gimana ya. Jadi itu aja. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, cuci tangan pakai sabun. Jangan berkerumun di tempat yang rame-rame. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.